Perkembangan teknologi digital mengubah pola konsumsi masyarakat. Mereka yang dahulunya berbelanja di toko retail, kini beralih ke online. Pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia memang menggiurkan. Penelitian yang dilakukan Temasek dan Google lalu dipaparkan Agustus lalu menyatakan pada tahun 2015 ada 92 juta pengguna internet di Indonesia. Kemudian pada tahun 2020 jumlahnya diprediksi meningkat menjadi 215 juta pengguna. Dari penelitian itu diprediksi pada tahun 2025, 119 juta orang menjadi pembeli online di Indonesia dengan nilai pasar mencapai 81 miliar dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus memonitor perubahan pola konsumsi masyarakat seiring perkembangan ekonomi digital. Terlebih, ada beberapa usaha retail yang dikabarkan gulung tikar. Pemerintah juga sedang berupaya meracik formulasi yang mengatur perubahan pola usaha dari konvensional ke digital. Pemerintah juga akan mengatur kesetaraan antara yang konvensional maupun digital dalam segi apapun. Ya, pemerintah terus memonitor perubahan pola konsumsi masyarakat seiring perkembangan ekonomi digital. Ya, terlebih ada beberapa usaha retail yang gulung tikar. Lalu seperti apa perubahan pola berbelanja masyarakat kita? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami pemerhati dari e-commerce, Mas Andri Krisnanto. Selamat siang, Mas Andri. Terima kasih sudah hadir. Ya. Ini apa kita tadi zaman now, budaya belanja zaman now. Sudah belanja online ini udah keniscayaan ya, sudah cukup populer 3 tahun terakhir ini. Ini fenomena apa yang Anda lihat? Sebenarnya yang kita lihat fenomena sekarang itu ada perpaduan dua hal. Yang pertama adanya kesempatan usaha yang dibidik oleh para pengusaha. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dari masyarakat yang semakin meningkat, yang artinya kebutuhan ini memanfaatkan ruang-ruang yang sesungguhnya bisa dipenuhi oleh perusahaan itu. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang melihat ini sebagai peluang bisnis. Mereka melakukan simplifikasi terhadap cara bertransaksi masyarakat. Seperti contohnya, orang banyak melakukan pembelian di e-commerce karena banyak yang mengatakan lebih praktis. Nggak mau repot. Nggak mau repot, waktunya lebih cepat. Ini hampir sekitar 83% mengatakan mengenai hal itu. Nah, di samping itu juga ada yang mengatakan bahwa adanya cost efisiensi. Kalau kita keluar rumah, naik mobil, terus kemudian parkir, kena macet di jalan, itu kan effort yang dikeluarkan banyak sekali. Nah, maka dari itu pemerintah, pengusaha melihatnya sebagai suatu peluang yang menarik sehingga mereka menyediakan ya cara bertransaksi yang lebih mudah sehingga konsumen itu lebih banyak yang bertransaksi melalui media online. Dan sekarang yang berjualan tidak hanya ada suatu perusahaan online ya, individual pun bisa berjualan sekarang melalui media sosial Instagram gitu ya. Itu menjadi suatu lahan juga bagi orang-orang yang berjiwa entrepreneur untuk mereka kemudian bisa melakukan transaksi, bisa berdagang ya. Betul sekali, karena memang bisnis online ini cukup mudah diduplikasi ya, karena memang para pelaku-pelaku bisnis yang lain ternyata mereka tidak pelit dalam berbagi ilmu. Bahkan web developer ya kan, penyedia-penyedia layanan-layanan yang berkaitan dengan digital, mereka mempermudah semua orang untuk bisa bertransaksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada awalnya para pelaku-pelaku bisnis ini mereka menggait dulu para penjual-penjual individual, ya, seperti masyarakat itu digait dulu, sehingga banyak sekali yang mereka ingin berjualan di situs online tersebut, kemudian word of mouth, ya semua orang datang ke sana minimal, saya buka toko online nih, lihat dong, beli dong. Nah akhirnya word of mouth semua melakukan seperti itu, dan akhirnya secara tidak langsung penyedia situs tersebut atau perusahaan yang menyediakan teknologi media online tersebut akan juga tumbuh di situ. Iya, Mas Andri, kalau kita lihat kan awalnya orang itu kan pergi ke toko, sekarang
orang berbelanja online. Mungkinkah kemudian perubahan pola komunikasi? Kalau sekarang ya segala sesuatu ada di tangan, di jari, kemudian ada handphone gitu. Ini kemudian yang mengantar orang sebenarnya pelayanan toko itu tidak bukan lebih buruk misalnya kalau kita lihat, tapi justru kemudahan yang ada di tangan itu justru yang membawa kita ke perubahan digital ini. Iya, itu tepat sekali karena memang ketika kita melakukan transaksi online, yang menjadi hal paling utama adalah masalah harga ya kan. Biasanya kita kan masyarakat Indonesia price sensitif. Price sensitif. Nah, kalau kita datang ke suatu toko, kita taruhlah mau beli handphone ya. Beli handphone merek tertentu, merek A. Kita masih merasa was-was nih. Ini harga kemahalan nggak? Ini asli atau nggak, original atau tidak gitu kan. Tapi kalau kita melakukan pembelian secara online, kita dapat dengan mudah melakukan perbandingan harga dengan toko-toko lain ya, dengan situs-situs lain, sehingga kita bisa menentukan keputusan mana yang paling tepat untuk kita melakukan pembelian. Nah, ini yang dilihat sebagai suatu nilai tambah yang ingin diberikan oleh para penyedia online bisnis ini untuk menggayat banyak sekali konsumen di situ. Konsumen yang biasanya belanja offline, kemudian belanja online. Mas Andri, ini sebenarnya seberapa besar sih para orang-orang ini ya yang belanja online, jumlahnya ini mengancam tidak sih untuk pedagang-pedagang konvensional sebenarnya? Sebenarnya kalau menurut saya ini tidak mengancam ya, karena memang di dalam e-commerce itu sendiri ada yang murni dia melakukan transaksi secara online ya, ada juga yang online to offline, jadi ada kombinasi di situ. Nah, setiap orang punya habit kebiasaan dalam melakukan pembelian ya kan. Ada memang barang-barang tertentu yang bisa dilakukan pembelian secara online, tapi ada juga yang belum bisa dilakukan secara pembelian secara online. Nah, contohnya kebutuhan sehari-hari terkadang lebih banyak ibu-ibu di masyarakat yang Indonesia lebih datang ke pasar. Tapi sekarang ada jasa titip jadinya. Iya. Iya. Itu bisa dimanfaatkan juga ya. Bisa dimanfaatkan. Nah, jadi memang ada beberapa produk yang memang tidak bisa serta-merta dijual di online. Orang lebih senang datang ke sana. Dan kemudian yang kedua juga jangan khawatir bahwa masyarakat Indonesia itu aktivitas berbelanja itu kan menjadi suatu hiburan tersendiri bersama keluarga, bersama teman, ya, bersama rekan kerja, ya kan. Kita datang sembari berbelanja, dan itu merupakan habit tersendiri di Indonesia yang memang tidak bisa dihilangkan. Dan sehingga adanya media online ataupun pasar tradisional ataupun adanya mall itu biasanya dia akan saling komplementer lah. Iya. Dan kebanyakan pengguna online itu kalau Anda perhatikan itu wanita, pria, remaja, atau kalau dari usianya kebanyakan dari usia berapa sih, Mas Andri? Ya, kalau kita lihat usianya sekarang mulai melakukan belanja itu, bahkan anak-anak sekarang udah melakukan belanja online. Terkadang ada juga anak yang dikasih sama orang tuanya Gadget ya? Gadget, terus kemudian dititipkan kredit card, ya kan. Nah, itu mempermudah dia melakukan belanja. Jadi memang kalau usia ya anak-anak usia yang generasi milenial mulai usia belasan tahunnya sudah melakukan pembelian secara online. Generasi now ya. Generasi now. Iya, zaman now. Iya, kita akan berbincang lebih lanjut di segmen berikutnya, pemirsa, tetap bersama kami.